Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufik. Hidayah yang dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita. Ikhwan fiddin, pernahkah kita merasa tidak boleh, mau beramal ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, haram, minum itu tidak boleh, haram, ngamalkan seperti ini harus disesuaikan dengan syariat, harus sesuai dengan agama dan yang lainnya. Seakan-akan kita hidup dengan beban. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Tentulah kita harus memahami bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Dunia tidak tempat untuk istirahat. Bahkan kata Rasul alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya kaum muslimin dan menjadi surganya orang-orang kafir. Maka ketika kita di dunia ada larang-larangan yang kita tidak boleh menerobos. Ada tata tertib di dalam agama yang kita harus taati. Mau ingin itu tidak boleh, mau ingin ini tidak boleh. Tetapi ingat bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman adalah mereka di surga, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup di dunia adalah seperti kita hidup di penjara. Kita hidup selalu diintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencatat amal kita. Amal baik mereka catat, amal buruk mereka catat. Dan seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabatin. Qal Baghawi, Imam Baghawi mengatakan ay fi dhiqin wa syiddah. Di dalam kesempitan. Fal insanu fi batni ummihi fi dhiqin. Maka manusia ketika dia masih di rahim ibunya dalam keadaan yang sangat sempit. Kemudian ketika dia lahir menjadi dewasa, dia juga akan kesempitan dengan perkara-perkara duniawi, juga perkara-perkara akhirat. Dia harus mencari nafkah untuk kehidupannya, dia harus mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Di samping dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sholat, harus berakhlak baik, harus membaca Quran dan yang lainnya. Seakan-akan ini adalah beban dia. Tetapi kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, ketika itu dilaksanakan dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menjadi kenikmatan tersendiri. Ikhwanu fiddin, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian ketika orang itu meninggal juga akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya. Dan akhirnya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan juga mendapatkan kesempitan lagi. Dan terakhir imma dia masuk neraka, terlebih lagi kesempitannya di dalam neraka, imma dia masuk surga, dan itulah istirahatnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, janganlah kita mengeluh atas kesempitan yang ada di dunia ini. Tidak baik ketika kita mengeluh kepada manusia, tetapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menyuruh kita dan menjadikan kita ini di dunia kehidupan dunia ini kehidupan yang sempit, dan istirahat kita seorang mukmin adalah di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan kaum muslimin yang lain untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.